semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya Z di channel Mulai Affirmation. Sudah cek sosmed sebelah? Ya, apakah sudah cek Instagram, TikTok, Threads mungkin yang baru? Dan beberapa sosial media aku lainnya seperti snack video atau mungkin dengerin podcast-podcast lamaku ya di Spotify dan Apple Podcast. Nah, sekarang saatnya aku bikin video agak panjang untuk pilih kartu. Apa kalian udah nonton video aku sebelumnya? Yang podcast bersama dengan channel Ngomongin Setan ya. Di video aku sebelumnya nanti cek aja ya. Karena di situ aku sudah ngobrol bareng sama podcaster basically gitu. Oke, tanpa berlama-lama kali ini aku bakalan ngebacain tentang apakah dia dan kamu akan kembali bersatu. Apakah dia akan kembali padamu? Ya, masalah bersatunya sih terserah padamu ya. Jadi apakah dia akan kembali padamu? Apakah dia kembali merespon? Apakah dia akan kembali mengajakmu bersama? Apakah dia akan menegurmu kembali gitu ya? Oke, so aku ada dua pilihan di sini. Aku ada Crystal Swarovski ya, yang jadi semacam jepit rambut basically. So this Crystal Swarovski ini pemberian dari teman aku yang bernama Sani. Halo Sani, kalau kamu nonton video ini, di sini ada dua set tarot dan oracle. Di sini warnanya ada warna seperti warna ungu kalau aku sebutnya, ya. Dan di sini ada yang warna aku sebutnya hijau. Ini basically sih lebih seperti warna Tosca begitu ya. Tapi aku sebutnya hijau aja. Jadi aku sebutnya warna ungu dan hijau. Oke, untuk memastikan warnanya. So, di sini aku ada beberapa set tarot dan oracle. Silakan kalian memilih salah satu. Aku kasih waktu untuk kalian memilih, tenangkan hati dan pikiran. Silakan memilih, gunakan intuisimu untuk memastikan apakah dia dan kamu akan kembali bersatu. Apakah dia akan kembali pada kamu. Tenangkan hati, pikiran, fokus, bayangkan orang yang kamu ingin tanyakan. Kalau ini resonate, maka ini adalah pesan untukmu. Kalau hatimu menjawab tidak, maka silakan nggak usah dilanjutkan untuk ditonton, supaya kamu merasa lebih tenang. Kalau hatimu ingin mendengarkan kedua-duanya, karena kamu merasa barangkali keduanya resonate untuk kamu, silakan nonton video ini dari depan sampai dengan selesai. Oke, untuk kamu yang memilih file yang pertama, kita masuk sekarang. Let's go. Untuk pilihan yang ungu. Mungkin lebih enak aku taruh di sini ya. Pilihan yang ungu. Kita mulai dari yang pertama. Pertama, aku punya di sini ada The Tree. Oke, ini aku ngebacanya kalau dia itu sedang tenang, ya, tidak ada keinginan untuk kembali. Dia lebih ke tenang aja sih, belum mengambil keputusan apapun, belum yakin. Kalau ini adalah orang yang sudah kamu tunggu lama, mungkin hitungannya tahun, aku membaca saat ini dia tetap tenang, saat ini dia tidak memikirkan, ya, saat ini dia tidak meyakini untuk kembali pada kamu. Tetapi kalau dilihat dari kartu Tree juga bukan berarti tidak. Belum ada kata tidak mau kembali. Tapi hanya tidak berpikir ke situ. Saat ini dia berusaha untuk menghapus memori kalian. Berusaha untuk menjauhkan diri dari pikiran tentangmu. Kalau ada menghapus berarti dia teringat. Jadi bisa jadi kalian itu memang menjauh belum berapa lama. Jadi tidak ada keinginan darinya untuk menjauh. Jadi ada keinginan dari dirinya untuk menjauh karena memang dia masih keingat gitu. Kalau dia sudah tidak ada keinginan untuk menjauh, kan tandanya memang sudah terlupakan. Tandanya memang sudah tidak menjadi bagian dari dalam dirinya gitu ya. And then aku ada kartu The Anchor. Dari The Anchor, aku membaca dia membuat keputusan mungkin juga
terlihatnya seperti keputusan yang memang sudah fix untuk tidak kembali, atau mungkin lebih ke kayak sudahi dan menghapus kamu. Itu menjadi keputusan dia untuk saat ini. Tetapi kalau aku lihat kayak dia melihat ada kemungkinan ya nanti siapa tahu bisa berubah gitu. Jadi kayak kemungkinan itu jadi ada karena memang untuk saat ini menurut dia tidak possible atau tidak mungkin bagi dia untuk bersatu. Ya, lihat dari the tree dan the whip di sini, dia memang ingin menghapus, dia ingin menjauh, dia ingin menghapus. Tapi ya kalau lihat dari the anchor, karena sebelahnya the whip, ini bisa juga seperti kayak dia juga sebenarnya ingin lari dari situasi ini. Dia ingin, mungkin ada beberapa yang ingin mencoba menjelaskan ke kamu, ingin mencoba kembali bicara. Tapi itu hanya sekedar keinginan yang dia pendam karena sekarang cenderungnya kayak diem aja dan tidak melakukan apapun. Gitu. Oke. Sepertinya kalau diulik dari hati kecilnya dia. Ya. Sekarang ini dia sedang menikmati kehidupan dia yang sukses, kehidupan dia bisa jadi dia sedang bersama dengan seseorang yang menurut dia mungkin lebih baik dari kamu. Ya, kita bilang dari segi asmara ya, untuk Anda siapapun yang menonton video ini, ya, aku ngelihat happy success. Jadi aku melihat dia yang yakin bahwa apa yang dia lakukan saat ini itu adalah yang terbaik. Dia mau melepas, ya, kartunya letting go. Ini resonate lah ya dari The Whip dan letting go. Memang dia ingin melepas. Dia ingin melepas karena memang sudah merasa bahwa saat ini dia sudah cukup sukses dengan kehidupan dia. Dia sudah cukup tenang. Dia tidak perlu lagi berusaha keras gitu ya. Dia tidak perlu lagi mencari apa yang perlu dicari begitu. Ya pokoknya intinya dia sudah tenang. Ya dia sudah relax dengan apa yang ada di dalam kehidupannya saat ini gitu. So tidak menutup kemungkinan memang dia bisa jadi pergi karena memang kalau memang dia meninggalkanmu ya sebelumnya ya, atas sebuah kejadian tertentu atau karena alasan tertentu, dia sekarang ini merasa dia sudah cukup sukses dan cukup bahagia. Jadi dia membiarkan kamu pergi. Dia optimis dengan apa yang dia lakukan karena dia kartunya The Tree ya. Tidak ada keinginan untuk kembali, tapi juga tidak ada kayak perasaan seperti kayak udah atau membenci atau apa. Tapi lebih ke kayak dia merasa apa yang dia lakukan saat ini, posisi dia saat ini itu adalah posisi yang terbaik, posisi yang paling benar begitu. Ya, dia optimis dengan keputusan dia ini dan dia tidak meragukan itu bahkan sedetik pun. Oke, jadi kalau misalnya kamu merasa kecewa terhadap apa yang dia lakukan, mungkin ada baiknya kamu berkaca begitu ya, berkaca apa sih penyebab dia pergi, kecuali kamu nggak tahu loh ya. Kalau aku lihat di sini banyak yang mengalami kejadian karena untuk mengejar karir, ada juga karena untuk bersama dengan orang lain yang dia rasa lebih baik. Ya, sebuah keputusan untuk bisa jadi ada juga yang memilih untuk berkeluarga. Aku ikut berempati untuk kalian yang memang ditinggalkan oleh mantan pasangannya untuk pergi ya dan lebih memilih orang lain karena memang bagi dia itu yang terbaik, meskipun sebenarnya di hati dia tidak membencimu gitu. Di hati dia lebih ke kayak inilah yang terbaik dan dia tenang aja saat ini. Dia tidak gelisah membencimu atau ingin menyerangmu, dia juga tidak gelisah ingin kembali pada kamu. Sekarang ini dia rasa sekali lagi dia cukup optimis dengan apa yang dia lakukan. Hal ini menurut dia sudah benar. Next, aku lihat Ace of Pentacles. Di dalam hal
keberkatan ya, di dalam hal keberuntungan, dia melihat ya, makanya saya lihat memang ada yang meninggalkan karena memang karir ya, karena saya melihat di sini ada satu titik kesempatan karir, an exciting career opportunity. Jadi kesempatan berkarir yang dia rasa itu yang terbaik. Bisa jadi dia memang pergi meninggalkanmu karena dia pergi jauh untuk berkarya. LDR, mungkin dia lebih memilih di sana, mungkin dia sulit dihubungi. Begitu. Tapi di sana dia mendapatkan yang lebih baik. Sebuah keberuntungan dan keberkahan, bisa jadi tidak hanya karir, bisa jadi orang, bisa dibilang pilihan yang lebih baik, pria, wanita, siapapun itu, tidak terbatas gender ya untuk bacaan tarot ini. Dan ini adalah pilih kartu, ini adalah general reading, bisa resonate, bisa juga tidak. Tapi untuk yang resonate, silahkan diartikan dan mungkin bisa jadi bahan untuk pertimbangan kalau perasaanmu selalu gundah ya, karena dia pergi meninggalkanmu. Coba, mungkin sudah saatnya kamu melepas, karena dia sendiri juga sudah melepas. Dia sendiri focusing on the negative things not turning out the way you anticipated. Aku melihat dari Five of Cups di sini. Dia itu sebenarnya tahu bahwa dia sudah membuatmu bersedih. Dia tahu, kecuali kamu tidak merasa sedih loh ya. Dia tahu bahwa yang dia tahu ya, dia sudah membuat orang bersedih. Yang dia tahu bahwa dia pergi itu menggunakan ego. Ada perasaan gak enak di hatinya dia. Gitu. Dia memandang itu, tapi kalau kamu lihat dia memandang dari kejauhan. Artinya dia juga melihat hal itu sebagai suatu hal negatif, tetapi dia tahu dan dia yakin dengan apa yang dia lakukan. Sekali lagi dia optimis di sini. Dia melepas dan dia merasakan kesuksesan dia. Dia benar-benar sukses secara karir, dia benar-benar sukses secara hubungan dia yang baru, tapi dia benar-benar juga mungkin ada kekhawatiran juga dari dalam dirinya dia. Aku membaca ada beberapa yang ngalamin ini. Kalau misalnya kamu datang kembali, terus misalnya menegur atau mau meminta pertanggungjawaban atau klarifikasi atau apapun, dia wanti-wanti dengan hal itu. Karena dia sudah menikmati kesuksesan dia, tidak mau diganggu. Dia maunya tenang. Dan dia cukup tenang di sini, dia mau menghapus apa yang sebelumnya pernah terjadi di antara kalian. Next, aku lihat kartu Seven of Swords. Lari dari tanggung jawab, ya, a loss of peace of mind or personal freedom. Saya ngeliat dia lari dari tanggung jawab. Dia sebenarnya sekarang seperti merasa lari dari tanggung jawab. Dia merasa sebenarnya sekarang seperti terancam dengan tidak adanya kamu saat ini ya dari hidupnya dia. Tapi sebenarnya dia tetap merasa kamu itu sebagai ancaman. Itu ada perasaan tidak bebas dari dalam dirinya dia, ada perasaan tidak nyaman. Dia lari dari tanggung jawab, dia tahu. Dia membuat kamu sedih, dia tahu. Dia sudah mengecewakan seseorang, dia tahu. Mengetahui tetapi tidak bereaksi. Kartunya The Tree. Kartunya tetap tenang dan tidak mau berbuat apa-apa. Two of Pentacles. Dan saya melihat dia banyak banget pikiran, ya, mempertimbangkan A, B, C. Pertimbangan dia ini disebabkan juga karena memang dia sudah sebenarnya bukan mempertimbangkan kehidupan dia sekarang, tapi membaca kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi kalau seandainya kamu tiba-tiba datang lagi. Ternyata kamu itu seperti momoknya dia. Kamu tuh seperti orang yang bisa tiba-tiba datang ke kehidupan dia dan mengancam dia. Takut dia. Ya, takut dia. Merasa terancam dia. Jadi dia menyelesaikan, jadi dia berusaha untuk membaca segala macam kemungkinan yang mungkin bisa masuk dalam kehidupan dia oleh karena dia sudah berbuat demikian, dalam artian meninggalkan kamu, pergi menjauh, melepas tanggung jawab. Ya. Tapi tenang saja dia. Dari kartu Six of Pentacles, meskipun ini adalah tentang apakah dia akan kembali pada kamu, akan tetapi bukan berarti ini adalah akhir dari segala-galanya. Akan kembali pada kamu atau tidak itu sudah bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah siapa yang akan kamu temui di masa depan lagi yang lebih baik dari dia, yang lebih mumpuni, yang lebih bisa
memberikan kenyamanan. Dan saya lihat dari Six of Pentacles, dominasi angka 6 juga, ya, dan sebelahnya ada 2. Entah itu di bulan 2 atau di bulan 6 atau di tanggal 2 atau tanggal 6, dominasi angka 2 ini bisa jadi 2, 12, 22 atau dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 29, ya, tanggal 6, 16 atau tanggal 26 dan juga di bulan 6 atau di bulan 2. Oke? Atau bisa jadi di tahun 2026. Kamu akan, karena aku membaca banyak energi kan di sini, akan terjadi pertemuan lagi kamu dengan orang lain yang jauh lebih baik. The good you do comes back to you. Apa yang kamu lakukan dengan membiarkan dia pergi karena dia mau mengejar karirnya dia, itu akan berbuah baik pada kamu. So, tenang aja, relax aja, lakukan apa yang kamu yakini itu terbaik. Kamu tidak perlu meragukan itu. Cintai apa yang saat ini menjadi karir kamu atau apapun itu. Tidak perlu kamu melukai hati kamu sendiri dengan terus berharap dia kembali ke dalam kehidupan kamu, ya. Perbaiki hidup kamu, jalani hidup kamu, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Gitu. Itu yang paling penting. The good you do comes back to you. Apa yang terbaik yang sudah kamu lakukan akan kembali pada kamu. Terus aku ada kartu di sini, patience. Patience ini melambangkan patience ini melambangkan kesabaran, ya. Sabar saja. Sebenarnya juga melambangkan semacam kayak orang tuh pasti kena karmanya. Kalau memang dia itu sudah berbuat dalam artian buruk terhadapmu, meninggalkanmu, membuatmu sakit hati, dia sendiri juga merasa terancam, dia sendiri juga merasa dia melepas tanggung jawab, dia pasti, karma itu pasti akan berbuah. Cuman ini soal waktu, jadi sabar saja. Kamu tidak perlu mendoakan nanti dia pasti akan kena karmanya karena dia sudah begini padaku. Kamu tidak perlu mendoakan itu. Kamu juga tidak perlu meyakini karena itu sudah fix. Hukum semesta itu fix. Pasti. Apapun yang ditebar itulah yang akan dituai. Jadi kamu nggak perlu pusing-pusing atau capek-capek mikirin apa yang akan terjadi padanya. Yang perlu kamu lakukan, move on dan jalani kehidupan kamu sebaik-baiknya. Ya, sabar. Precision. Aku melihatnya juga segala sesuatu itu kelihatannya sangat akurat ya, sangat presisi, sangat membawa sangat ada petunjuk dari semesta. Jadi kelihatannya memang seperti tanggal-tanggal yang tadi saya sebutkan, ya, itu akan menjadi tanda-tanda khususnya bagi kalian yang merasa ini resonate untuk kalian ya. Aku melihat tanggal-tanggal ini akan berbuah manis pada kalian. Tanggal-tanggal ini akan mempertemukan kalian dengan orang baru. So, dia tidak kembali pada kamu. Cuman entah kenapa ada beberapa dari kalian ya, yang terlihat bisa jadi kalian masih ada karma yang belum kelar. Jadi masih kembali terkoneksi ya. Aku lihat foresight di sini. Masih kembali terkoneksi, masih kembali terhubung. Terhubungnya kalian ini nanti bisa membawa cerita baru lagi. So, ada dari kalian yang tidak bersatu ya pada akhirnya, tapi ada dari kalian yang akan bersatu kembali, cuman sabar dan tinggal tunggu waktu gitu. Tapi kalau soal sekarang ini dia memang tidak. Terus kalau memang kembali bersatu kembali ya, itu hanya untuk menyelesaikan karma. Jadi banyak dari kalian yang kembali bersatu kembali untuk menyelesaikan karma, habis itu bubar jalan say. Jadi masalah waktu aja. Kembalinya dia itu karena untuk menyelesaikan sesuatu. Bisa jadi kalian berhubungan kembali, habis itu bubar. Kenapa harus bersatu kembali? Kazi kalau memang bakalan bubar juga. Karena karma shy. Kalau nggak dibayar, nggak kelar-kelar shy. Jadi akhirnya kalian berutang, muncul lagi di kehidupan selanjutnya. Lahir kembali, selesain lagi. Mendingan selesain di kehidupan sekarang deh. Jadi nggak bawa beban ke kehidupan selanjutnya. Ya ampun. Tapi itu yang aku lihat ya. Jadi aku ngelihatnya memang beberapa dari kalian bisa jadi terkoneksi kembali.
Oke, tapi kalau dilihat dari kemauan dia sekarang sih tidak mau kembali. Tapi kalau yang pun terkoneksi kembali, kebanyakan memang masih lama. Ya, bisa dari hitungan tahun seperti 6 tahun lagi. Dan atau di tahun 2026, which is itu adalah sekarang aku buat video di bulan Juli 2023. Kalau kamu nonton video ini sekarang atau kamu nonton video ini nanti di tahun 2026, ya berarti di tahun itulah kamu akan kembali berhubungan sama dia. Gitu. Dan jikalau kamu kembali berhubungan dengan dia, maka saatnya kamu untuk lebih legowo menerima kalau ternyata nanti terjadi perubahan dan memang hanya acara bayar karma aja. Gitu. Oke, thank you yang sudah mampir ke PAL 1. Thank you banget yang sudah mampir ke tadi kristal yang warnanya ungu ini atau merah jambu. Thank you banget. Aku akan lanjut ke PAL 2 yang warnanya hijau toska atau aku sebutnya tadi hijau atau ya hijau ya. Let's go. PAL 2 aku di sini ada The Ship. Ini apakah dia akan kembali pada kamu? Ini cenderungnya malah dia akan kembali ke kamu, tapi dia ini bakalan membuat jarak dulu gitu. Dan pada saat dia kembali hubungan kalian bakalan jauh kemana-mana ya. Tapi yang pasti jarak di antara kalian tuh bisa jadi gapnya besar banget. Bisa jadi dia menjauh, bisa jadi dia sama orang lain dulu, bisa jadi dia memang sudah menolak mentah-mentah atau ghostingin kamu seghosting-ghostingnya sampai yang kayak kamu nggak tahu dia di mana. Ngeblok kamu ataupun tidak mau untuk bicara pada kamu ya atau hal-hal semacam itulah ya. Aku ngelihat di sini dari kartu The Fish dia itu cenderungnya dia itu cenderungnya menggunakan masalah uang untuk masalah uang atau ya bisa jadi masalah uang ataupun ataupun hal-hal yang berhubungan dengan uang untuk menjadi pemisah di antara kalian. Karena dia sekali lagi dari kartu kapal itu seperti gap yang sangat besar sekali ya. Jadi seperti kayak ya dia memilih tidak mau untuk berasosiasi dengan kamu dan dia bawa-bawa tuh masalah uang, dia bawa tuh masalah ekonomi dalam hubungan kalian. Dan itu menjadi jurang yang besar sekali dalam hubungan kalian, hambatan yang super besar, tembok yang sangat besar, yang membuat kamu pun jadi ciut untuk melanjutkan hubungan ini ataupun kayak mengharap dia kembali pada kamu. Dia sendiri untuk kembali pada kamu juga butuh sebenarnya dia tinggal yes I'm back gitu ya, sebenarnya tinggal begitu, tapi egonya gede banget Shay ya, egonya lebih memilih untuk bertahan dengan apa yang dia percaya itu yang terbaik daripada memberikan kenyamanan pada kamu gitu. So pada akhirnya terciptalah satu jurang dan sekali lagi ini tentang uang, The Fish. Oke, The Fish karena ini The Ship di sini ada The Mountain, aku ngelihatnya seperti kayak kalau tahu kapal Titanic ya, kalau misalnya diterobos itu dia nabrak gunung es, pada akhirnya malah hanyut semua orang gitu. So inilah yang terjadi. Jadi dia itu menggunakan alasan itu. Anggap aja ikan kan ada di dalam air juga ya. Jadi ini sangat terasosiasi. Artinya dari kartu-kartu ini adalah dia memang memilih untuk menjauh dari kamu karena dia rasa gap di antara kamu dan dia itu begitu besar ya, hambatan di antara kamu dan dia itu begitu besar sampai dengan titik gak bisa lagi balikan. Dia rasa tidak mungkin lagi untuk melanjutkan apa yang ada ya. So kalau memang kamu saat ini loh ya, dia merasa tidak bisa. Tapi justru nanti kalian bakalan bisa balik lagi ya. Tadi yang aku rasakan bakalan bisa balik lagi dan itu akan membawa ke satu hubungan yang lebih jauh. Ya, lebih jauh itu bisa jadi. Pernikahan bisa jadi sesuatu yang jauh tapi bisa juga membawa ke permusuhan gitu. Balik lagi itu adalah balik untuk komunikasi lagi.
Karena aku tidak menjanjikan dia balik lagi sebagai teman baik atau dia balik lagi sebagai lover atau sebagai kekasih, karena dia bisa balik lagi menjadi musuh besar gitu. Dan di sini kartu The Ship ini aku bisa melihat kayak seperti kapal yang terombang-ambing di badai gitu. Dia bisa menjauh benar-benar, tapi dia bisa balik lagi tergantung arus airnya, apakah tenang ataukah berbadai, ataukah ada gunung es di depan dia gitu. Yang terbaca saat ini oleh dia adalah gunung es yang begitu besar, yang kayak kamu sama aku tuh terpisah, laut dan samudera tak mungkin bersatu. Okay? Behind a mess, berpura-pura lah saya. Ya, dia bilang inilah masalah di antara kita yang tidak mungkin kita bereskan dan bla bla bla. Karena sebenarnya kan ini masalah ini kan ada di dalam pikiranmu aja. Kalau kamu mau perjuangkan itu, kamu tidak akan hal ini tidak akan bawa kemana-mana. Tergantung dari bagaimana kamu memproses ini, tergantung dari bagaimana kamu mau membawa masalah ini gitu. So aku memang ngelihat di sini ya dia sendiri yang berpura-pura kayak emang udah nggak bisa gitu, sudah tidak mungkin dan bla bla bla. Ya ini baik lagi, itu adalah keputusan dia, itu adalah keinginan dia, bukan dari kamu sendiri, bukan dari ya maksudnya kenyataannya tidak seperti itu gitu. Dari kartu victim mentality. Jadi ini adalah pikiran dia sendiri. Oke, ini terbaca sekali di saya. Berpura-pura merasakan gap yang begitu besar, ini adalah korban dari mental dia sendiri. Korban dari perasaan dia sendiri, pemikiran dia sendiri, psikologi dia sendiri. Ya, dia merasa ini nggak mungkin, dia marah, mungkin dia kesal, mungkin dia tidak merasa adil, mungkin hal-hal seperti itu. Tapi ini terbacanya memang hasilnya dia sendiri. Ya, korban dari pemikiran dia, dan dia akhirnya dia berpura-pura kayak pokoknya udah nggak bisa, udah nggak mungkin, dan mungkin tidak hanya bilang, dia ghosting seghosting-ghostingnya, pergi menjauh. Kalau boleh ngelawak dikit ya, tadi saya lihat ada seseorang yang cukup tenar di TikTok, seorang nenek-nenek. Dia bilang, aku itu di ghosting sama orang yang pada akhirnya menjadi ghost. Jadi karena dia nenek-nenek, terus dia memang di ghosting sama hantu ya, artinya memang si pacarnya dia ini atau orang yang PDKT sama dia ini emang udah meninggal gitu jadi hantu. Padahal dia tulis di captionnya bahwa ya memang aku mengharapkan jawaban dari kamu, lama tak kunjung ada jawaban, ternyata emang kamu sudah meninggal gitu ya. Tapi ya itulah gitu. Jadi kita bicara tentang victim mentality ya, keputusan dari dia sendiri untuk menjauh. Ghosting ya sudah, membuat jarang ya sudah, dia memang mau, dia stuck energi. Kartunya tuh menggambarkan sekali dia bahwa orang, ya ini aku harap ini resonate untuk kalian yang nonton, yang mungkin selama ini sudah di ghosting, tidak tahu dia arahnya kemana, kenapa dia tidak menghubungimu, atau kenapa dia membuat jarak yang begitu besar denganmu, karena ya memang energinya stuck di sini. Ya karena dia memang tidak, energinya stuck dan energinya tidak nyaman buat dia gitu. Oke, so jadi dia menjauh dan dia ngerasa seperti kayak dia lelah. Banyak dari kalian yang mungkin mempertanyakan kabar dari si orang ini. Orang ini lagi stuck energi. Orang ini lagi terhambat. Orang ini tidak tahu mau melangkah kemana. Oke, so dia murung, so dia tidak nyaman, so dia mungkin pura-pura sibuk dan ghosting gitu. Well, keputusan kamu sendiri ya. Oke, aku kesinikan dulu kartunya supaya lebih nyaman, and then kita masuk ke set tarotnya. Di sini ada The Dreamer. The Dreamer, seorang pemimpi, seorang yang berharap ini menjadi awal baru untuknya. Ya, dia percaya dengan diri dia sendiri. Jadi
dia merasa aku perlu pergi dulu, aku mau mencoba hal baru, aku ingin memulai kehidupanku yang baru. Sok yakin lah, padahal sebenarnya hidupnya stuck. Oke, kita harus tetap positif ya, karena semua orang kan pasti punya jalannya sendiri-sendiri. Aku membacakan ini juga general. Ada beberapa dari kalian yang mungkin bakalan Kazi, aku nggak ngerasa dia demikian. Tapi ada beberapa yang memang aku ngerasa dia memulai karir yang baru, atau memulai kehidupan yang baru, atau pergi berpindah ke sebuah tempat atau sebuah negara, ya. Dan aku melihat di sini kamu perlu untuk mendorong diri kamu untuk kayak ya lepasin dia dulu, karena emang dia sendiri aja mau ngejar mimpinya dia. Tapi yakin bahwa dia pasti balik. Karena ini cuman keputusan sementara oleh karena ego. Tenang aja, kalian pasti bakalan balik lagi. Gitu. Karena aku ngeliat Four of Wands, nanti bakal ada hal-hal yang akan kalian rayakan. Terus habis itu semakin dia menjauh, semakin rasa kangennya dia kuat, sayang. Semakin rasa kangennya dia kuat, dia bakalan balik dan bakalan cinta, bucin sama kamu. Gitu. Aku ngerasanya seperti itu kan, emang dia menjauh. Semakin dia menjauh kan semakin dia berpikir, semakin dia merasa hidupnya stuck dan segala macam. Padahal beberapa dari kalian aku ngerasa emang sumber rezeki dia tuh di kamu. Ya, dan itu tidak perlu dipertanyakan kembali. Four of Wands itu adalah kartu celebration. Send gratitude to the divine and the angels for the peace and prosperity coming to you. Tenang aja, nanti akan ada perayaan atas kembalinya kalian berdua. Tapi di situ dalam perayaan itu, dalam kembalinya dia pada kamu, itu dipenuhi dengan kesenangan dan kenyamanan, karena memang pada dasarnya dia rindu banget sama kamu. Waktunya untuk kembali padamu, gitu. Jadi ya kedamaian untuk kehidupanmu pada akhirnya. Oke, tapi biarin aja dia pergi, silahkan mencoba, toh nanti kamu juga kembali. Kalau boleh ngomong begitu ya, the star, nggak apa-apa kok. Dia akan aman aja, semesta akan menjaga dia. Biarkan dia pergi, ya. Dia percaya, have faith, the future is bright, ya. Dia percaya bahwa masa depannya akan lebih baik dengan dia pergi, dengan dia menjaga jarak dengan kamu. Tenang aja. Orang mah cuma pergi merantau, ntar juga balik lagi, ya kan? Nanti dia akan merasa tertekan, nanti dia merasa membutuhkan kamu dan dia akan kembali. Hati-hati, aku tadi ada membaca orang-orang yang ternyata memang ada hubungan kurang oke, ternyata dia suami orang atau istri orang, ya, dan kamu adalah orang yang menjadi orang ketiga. Hati-hati dengan perasaan tersebut, karena meyakini bahwa dia akan kembali pada kamu, kalau ternyata dia masih punyanya orang lain, itu hanya akan menyiksa hatimu. Oke, ini cuman ada beberapa yang tadi aku baca. Too much going on, dia akan merasa stres, dia akan merasa tertekan, karena saking banyaknya hal yang terjadi dalam kehidupan dia setelah dia pergi dari kamu, karena memang sumber rezekinya dia itu kamu, sumber berkahnya dia, blessingnya dia itu kamu bukan sumber, tapi lebih kayak salah satu sumber, salah satu energy source, salah satu sumber energi yang bisa membuat dia tuh lebih tenang. Sekarang dia jadi nggak tenang. Kamu bisa menstabilkan emosi, menstabilkan energi dia, dan bahkan memboosting aura dia. Memang ada orang lain seperti itu. Kita nggak harus bicara tentang hubungan fisik ya. Tapi hanya dengan berteman, saling bertukar bicara, saling mensupport, itu juga terjadi pertukaran energi, dan di situ bisa jadi untuk boosting aura. Oke, dan aura dia jadi lebih cerah karena kamu. Jadi lebih menyala karena kamu. Kalau dia bersama dengan kamu. Tapi karena dia memilih pergi, ya auranya lebih redup. Lalu, ya dia mengalami banyak hal. Biarkan aja dia mencoba. Kalau ini untuk karirnya dia juga lebih banyak mencari ide-ide tuh pada saat bersama dengan kamu. Tidak harus kamu dan bibirmu yang bicarain ide tersebut, tapi dia lebih terinspirasi ketika ada kamu. Oke. Ya, renewal. Reviewing the past with compassion and forgiveness, time to head a new direction. Clarity in your life, purpose in your heart, you know what to do. Oke, aku lihat banyak banget yang bakalan kembali dalam waktu singkat ya. Artinya bakalan balik pada kamu dalam waktu singkat. Untuk orang-orang yang memang sudah perginya cukup lama, mungkin dalam hitungan tahun, kembalinya ya berarti
dalam hitungan tahun juga. Tapi kalau untuk kalian yang sudah baru saja ditinggal pergi dalam waktu yang cukup dekat, contohnya dalam beberapa bulan sampai dengan 1-2 tahun, dia bisa jadi kembali dalam periode beberapa bulan lagi, dan ada angka bagus yaitu angka 8, bisa jadi di bulan Agustus, bisa di tanggal 8, 18, 28, dan aku juga ngelihat pada saat kalian bertemu itu bisa jadi di suasana alam, contohnya di situ ada bunga, ada pohon, ada kayu, begitu ya, ada elemen batu, batu juga bisa, elemen yang alam dari nature, dan di situ pada saat dia kembali pada kamu, aku ngelihat ada hal baru yang terulang kembali, gitu. Dan bucinnya dia bakalan sekuat itu. Kecuali kalian sebelumnya tidak pernah berhubungan. Artinya kamu cuma ngarep dia, atau dia cuma ngarep kamu, atau dia pernah dekat dengan kamu tapi belum ada pernyataan hubungan apapun. Nanti pada saat dia kembali, pelan-pelan akan merajut. Gitu. Jadi misalnya dia belum pernah menyatakan perasaan dia pada kamu, pada saat dia kembali dia akan menyatakan perasaannya. Karena aku bisa bilang di sini dia akan kembali dengan bucinnya dia. Gitu. Dia akan kembali dengan dia yang serealnya, seasli-aslinya dia. Oke, lanjut. Di sini aku ada spells alchemy. Do believe, ya, yakini, ucapkan mantra seperti ini. Aku yakin kamu milikku. Kamu memikirkanku, kamu kembali padaku, kamu mencintaiku, aku memaafkanmu, kamu memaafkanku, kamu dan aku bersama dan bahagia. Ya, ucapkan kata-kata seperti itu, kata-kata afirmasi seperti itu, seperti sebuah mantra. Kamu bisa gunakan media lilin mungkin ya pada saat mengucapkan media lilin, kemudian sambil berdoa dalam masa-masa dalam ketenangan di malam hari. Jadi ini bukan ilmu-ilmu apapun selain daripada afirmasi. Kamu boleh taruh media air ya di samping kamu pada saat kamu meyakini hal tersebut supaya energinya lebih kuat. Kemudian kamu bisa minum airnya sepanjang hari dari air yang kamu minum pada saat kamu membuat afirmasi ini. Gitu ya. Airnya kamu taruh di botol yang bening atau gelas yang bening juga boleh, tapi terisi penuh ya. Terus habis itu air itu boleh simpan dalam botol dan diminum dalam keseharian kamu besoknya gitu. Ya, ucapkan mantra ini di malam hari atau afirmasi ini di malam hari. Itu akan bagus dan membantu. Terus habis itu crystal healing untuk kamu-kamu yang merasa tersakiti mungkin karena dia mungkin sudah emosi pada kamu, sudah membuat kamu tidak nyaman, sudah membuat kamu tidak tenang, maka gunakan kristal-kristal seperti ini untuk menghealing kamu. Kamu bisa beli kristal-kristal seperti kristal clear quartz ya. Quartz itu cukup bagus untuk menenangkan. Seperti yang di sini ada white crystal quartz ya. Atau kamu juga bisa, bahkan ada toko-toko yang menjual quartz itu dalam ukuran besar seperti di toko-toko marmer granit seperti itu ya. Quartz itu bisa dipakai untuk menenangkan, apalagi kalau quartz itu dalam ukuran besar seperti bisa jadi untuk dinding, bisa jadi untuk meja contohnya, ataupun apapun itu ya. Itu akan sangat amat membantu. Nah, itu bisa jadi juga adalah tempat di mana kamu terpos. Misalnya kamu taruh di rumah, bisa jadi emang dia ke rumah kamu. Di momen itu kalian akan kembali bertemu atau bersatu. Dan ada tarot guidance. Kalau kamu merasa tidak yakin sekali dengan hubungan ini dan kamu merasa begitu galaunya, kamu yakin dia akan kembali, tapi kamu butuh orang untuk mendampingimu dalam masa-masa galaumu, silakan kamu bisa chat ke nomor yang ada tertera di bawah ini ya untuk personal reading. Silakan kontak aku, nomornya ada di deskripsi. Dan untuk kamu yang belum follow aku di sosial media lainnya, semuanya ada di bawah ini. Ada TikTok, ada snack video, ada Instagram, ada Threads, dan semuanya itu namanya Moonlight Affirmation. Oke, itu dari aku Zi. Terima kasih banget. Jangan lupa personal reading ada nomor yang tertera di bawah ini. Dan untuk kalian yang mau untuk curhat-curhat ya, kalian juga bisa DM aku lewat Instagram. Aku Zi pamit dulu. Semoga kalian semua berbahagia selalu. Komen ya di videonya kalau aku ngelihat ini
aku bisa balas, aku akan balas komennya. I love you all so much. Thank you very much. Semoga kalian semua diberkati oleh semesta selalu, sehat selalu, stay positif. Bye-bye.